Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya banggakan rekan-rekan mahasiswa. Hari ini kita akan masuk ke materi ke-10 gitu ya, modul ke-10 tentang basic router configuration. Untuk materi ini sebenarnya praktikumnya sudah pernah Anda lakukan pada pertemuan pekan lalu di mana Anda diminta untuk mengkonfigurasi satu router, kemudian satu switch, kemudian dua buah PC yang Anda langsung hands on kan gitu ya, langsung praktek ke perangkat yang ada di lab. Jadi ketika Anda kemarin atau pekan lalu mencoba gitu ya, mengintegrasikan beberapa perangkat gitu ya, kemudian Anda melakukan konfigurasi, itu adalah praktikum dari modul ke-10 atau Basic Router Configuration. Oke, hari ini kita akan belajar teorinya gitu ya. Kemudian nanti ada tugas gitu ya. Untuk tugasnya disubmit di My Class. Nanti akan saya beritahukan di akhir posisi peletakan tugasnya ada di mana. Oke, masuk ke materi basic router configuration itu ya. Pertama adalah configure initial router setting. Ya. Apa saja yang perlu kita konfigurasi ketika kita dipertemukan dengan sebuah router. Yang pertama adalah configure device name. Device name ini adalah pemberian nama. Sehingga kalau misalkan itu ya, dalam satu perusahaan atau dalam satu organisasi ada banyak sekali router. Kemudian untuk membedakan router satu dengan router yang lain itu seperti apa, maka caranya adalah pemberian nama sama seperti kita itu ya. Kalau misalkan kita masing-masing mahasiswa ataupun dosen itu punya nama sendiri-sendiri yang dijadikan sebagai salah satunya adalah identitas yang kita manggil gitu ya. Itu punya nama gitu ya. Sama untuk perangkat gitu ya itu ada device name dalam router. Kalau misalkan Anda lihat gitu ya di lab ada rak itu ya masing-masing rak ada 3 router, kemudian 3 switch, kemudian sama adminnya kemarin ditempelin kertas itu ya. Ada keterangan R1, R2, R3. Itu adalah pemberian nama atau device name tapi secara fisikal. Nah, yang akan kita lakukan adalah secara logical gitu ya, di mana kita akan memberikan nama pada perangkat gitu ya melalui konfigurasi. Oke, konfigurasi device name atau pemberian nama itu adalah komennya menggunakan host name. Jadi host name ya, ini adalah komen untuk mengkonfigurasi nama perangkat. Kemudian host name yang berikutnya yang bold, yang tebal ini adalah komen dasar dari Cisco itu ya, host name. Kemudian ini nanti bisa kita ganti. Misalkan kalau router satu ya R1, kemudian R2 dan seterusnya. Kalau misalkan, oh saya pengennya kasih nama, routernya kasih nama, saya boleh, ya boleh, hanya saja itu tidak ideal gitu ya. Karena kenapa? Kalau misalkan di satu perusahaan, eh, mereka akan punya standarisasi nama, misal gitu ya. Kalau di UMY, eh, router gedung F, gitu ya, router gedung H, dan seterusnya. Kalau misalkan ada trouble, nanti gitu ya, trouble-nya ada di router mana? Oh, routernya router gedung H. Gitu. Jadi identitas dari device name atau identitas dari router itu dapat diketahui dari device name-nya. Kalau di praktikum biasanya kita ngasih namanya hostname R1, R2, R3 itu adalah dari router satu, router 2, router 3 gitu. Kemudian yang kedua adalah secure privilege access mode. Jadi kalau misalkan setelah tadi awalnya ya ketika router Anda nyalakan, kemudian colokin kabel konsol gitu ya, kemudian akan booting, kemudian nanti ada pilihan. Biasanya saya menyarankan memilih no. Kalau misalkan Anda pilih yes, akan ada banyak sekali konfigurasi yang by default harus Anda masukkan datanya. Nah, kalau misalkan kita pilih no, di situ kita hanya perlu konfigurasi yang kita butuhkan saja. Jadi tidak semua default configuration itu perlu kita masukkan. Sehingga kenapa kalau misalkan router, kemudian booting, kemudian Anda colokin konsol, ada pilihan yes atau no question, itu saya biasanya menyarankan pilih no. Sehingga kalau misalkan pilih yes, semua konfigurasi yang ada dalam router itu Anda harus masukkan. Oke, setelah pilih no, itu ya, biasanya Anda pilih no, kemudian di situ akan muncul eh, apa namanya prompt itu ya, yang bentuknya lebih besar, gitu ya. Kemudian nanti Anda masukkan enable, kemudian configure terminal, gitu ya, kemudian masuk ke global config. Nah, di sini cara untuk mengamankan privilege access adalah dengan command enable secret, kemudian passwordnya.
Komen ini tujuannya untuk apa? Untuk mengenkripsi semua password. Jadi kalau misalkan Anda tidak memasukkan komen ini, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah semua password yang Anda masukkan akan tampak terbaca. Jadi plain text gitu ya. Jadi terbaca oleh semua orang yang mengakses ke routernya. Sehingga untuk alasan security, maka password itu di enkripsi. Jadi komennya pakai enable secret. Kemudian yang ketiga adalah secure user exec mode. Jadi kalau misalkan eh, enable secret itu untuk mempassword semua, untuk mempassword, ya mengenkripsi maksudnya, mengenkripsi semua password ini. Kemudian kalau secure user exec, jadi kalau misalkan kita masukkan konsol, gitu ya, kemudian biasanya kan tadi langsung apa namanya muncul, gitu ya, ketika kita show akan ada langsung konfigurasi dan seterusnya. Nah, user exec itu digunakan untuk mempassword konsol. Jadi kalau misalkan orang nyolok konsol tidak tahu passwordnya, berarti dia tidak bisa ngapa-ngapain. Nah, itu untuk alasan security. Jadi lain konsol nol, kemudian password ini adalah basic command-nya, kemudian Anda di mana diminta memasukkan password. Biasanya kita masukkan Cisco ataupun kelas itu adalah standar dari apa namanya untuk praktikum. Biasanya pakai password itu ya, kelas ataupun konsol. Efeknya apa? Gitu ya, setelah Anda ketikkan login itu ya, kalau misalkan awalnya Anda masukin konsol, kemudian langsung bisa enable, kemudian konfigur terminal, begitu Anda masukkan konfigurasi secure user exec mode ini, Anda diminta untuk memasukkan password. Jadi begitu Anda colokkan gitu ya, kemudian di situ akan dimintain passwordnya. Berikutnya adalah secure remote. Eh, Remote access itu bisa via telnet atau SSH. Nah, ini sebentar saya pengen menunjukkan telnet atau SSH. Ini saya stop share dulu untuk screen-nya, kemudian akan saya share putih Anda. Nah, ini putih. Dalam putih, tekan nah. Kalau kita pakaiin konsol, ya, kita colokkan konsolnya. Pertama, kabel konsol di sisi perangkat itu ada tulisan konsol di switch atau router. Kemudian dari sisi user itu biasanya pakai USB. Nah, kita lihat di device manager dia kaum berapa. Kemudian Anda kan ininya milihnya adalah serial. Kaum berapanya disesuaikan dengan speed atau bitrate-nya adalah 9600 bit per second. Nah, di sini ada SSH, kemudian di sini ada lagi telnet. SSH sama telnet itu digunakan ketika posisi Anda tidak langsung berhadapan dengan perangkat. Misalkan gitu ya, kalau di UMY perangkatnya ada di gedungnya ARB, misalkan di data center. Nah, di situ ketika ada problem atau ketika Anda perlu mengakses router, Anda tidak harus datang ke lokasi. Anda bisa tetap di TI, misalkan di TI atau misalkan Anda di rumah, gitu ya, dimanapun kita bekerja, selama dapat akses, gitu ya, kita bisa melakukan remote. Remote itu berarti SSH ataupun nanti telnet. Yang lebih sering digunakan apa? Kalau industri pakainya SSH. Kenapa itu lebih secure? Jadi secara transmisi data, kalau telnet itu datanya ditransmisikan plain text, jadi apa saja yang ditransmisikan ketika kita sadap itu akan kebaca. Kemudian kalau SSH itu lebih secure. Caranya ya ini nanti SSH itu ya hostname-nya apa, itu ya portnya adalah 22. Nanti bedakan misalkan telnet ini ada portnya 23. Pelajaran tentang port ini kan Anda bisa temui di layer 4 ya, transport. Oke, saya kembali ke slide. Saya tadi hanya menunjukkan ini ada SSH, kemudian yang lain telnet, misalkan di sini masih ada yang lain-lainnya. Nah, kalau serial itu kemarin digunakan untuk konfigurasi menggunakan langsung ya, kabel konsol. Oke, ini saya close. Kemudian, oke, share screen kembali ke sini, itu ya, kembali ke, nah, oke. Oke, oke, kembali ke konfigurasi router. Ya, oke. Eh, Remote atau telnet di sini bisa pakai telnet ataupun SSH. Line VTY itu ya 04 berarti ini ada 5 concurrent user. 04 itu berarti eh, kan terhitung dari 0, 1, 2, 3, 4. Jadi ada 5 user yang pada saat bersamaan boleh meremote perangkat. Maksimum berapa di sini ada 16, nanti 0 sampai 15 gitu ya. Jadi
semakin sedikit itu lebih secure. Karena kenapa? Misalkan bareng-bareng gitu ya, 15 orang konfigurasi router yang sama. Efeknya apa? Ya bisa jadi satu orang konfigurasinya berbeda, dampaknya adalah nanti bisa jadi konflik ataupun hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Oke, line VTY gitu ya, 04 gitu ya, berarti ada sekitar 5 user yang secara bersamaan concurrent gitu ya, bisa mengakses ke router secara remote. Kemudian password, nah ini passwordnya kalau di praktikum biasanya kalau nggak kelas ya Cisco. Nah nanti kalau misalkan standar perusahaan ya, dia akan memilih password yang huruf besar, huruf kecil itu ya. Kemudian apa namanya sesuai dengan standarisasi password. Tapi kalau di lab tidak saya sarankan karena itu perangkat dipakai oleh bersama-sama itu ya. Jadi kalau misalkan trouble nanti kasihan temennya, praktikumnya akan terhambat. Jadi gunakan password yang standar saja untuk praktikum di lab. Kemudian login. Nah, yang membedakan dia pakai telnet atau SSH di sini tadi transport input SSH ataupun telnet. Oke, kemudian berikutnya adalah encrypt semua plain text ya. Password adalah service password encryption. Nanti silahkan dilihat itu ya. Show biasanya paling mudah itu show running configuration sebelum memasukkan komen ini. Apa saja yang terlihat. Jadi biasanya password konsol itu akan kelihatan, kemudian password remote itu akan kelihatan dan seterusnya. Tapi begitu kita masukkan service password encryption semuanya akan terenkripsi. Jadi fungsi untuk enkripsi. Jadi beberapa di sini sudah masuk ke arah security, gitu ya. Termasuk di antaranya adalah mensecurekan privilege access, gitu ya. Kemudian mengamankan user access, kemudian termasuk mengenkripsi penggunaan SSH, ya. Kemudian yang bagian security lainnya tidak kalah penting adalah ini legal notification. Jadi menyediakan informasi tentang notifikasi legal. Konsekuensi, misalkan ketika Anda adalah orang yang tidak berhak kemudian mengakses router ya orang lain ada notifikasinya banner mode gitu ya message ini misalkan bisa jadi persen bisa jadi pagar intinya adalah kalau Anda memulai dengan persen akhiri dengan persen kemudian kalau misalkan Anda mengawali dengan tanda pagar akhiri dengan tanda pagar banner mode misalkan dilarang mengakses bagi yang tidak berhak kemudian kalau misalkan dikasih pasal gitu ya, ketika Anda adalah orang yang tidak berhak kemudian tetap melakukan atau mengakses informasi ini Anda akan dikenakan pasal undang-undang nomor berapa dan berapa. Jadi intinya adalah me-warning bahwasanya ketika Anda adalah orang yang tidak berhak, ya, Anda akan punya konsekuensi hukum. Jadi ada konsekuensi legalnya. Oke, kemudian save configuration, copy running config, startup config. Kemudian apakah nanti akan disimpan di NVRAM? Biasanya seperti itu. Enter aja. Jadi ya, itu ya. Copy running config, startup config itu perlu Anda konfigurasi, perlu Anda masukkan karena kenapa? Kalau misalkan Anda lupa ngasih konfigurasi ini, ya apa yang sudah Anda kerjakan dari awal sampai akhir wassalam gitu ya, hilang. Jadi penting untuk melakukan save atau menyimpan konfigurasi. Oke, kemudian ini adalah secara keseluruhan basic router configuration gitu ya. Kemudian disimpannya ada di NVRAM. Hostname gitu ya, berarti ini contohnya gitu ya. Kemudian ini adalah enable secret passwordnya. Jadi kalau misalkan kita enable gitu ya, kemudian diminta masukkan password gitu ya, baru kita klik enable aja, biasanya akan muncul password ya. Kemudian kalau di Cisco atau di alat itu ketika kita mengetikkan password nggak muncul bintang-bintang gitu ya, nggak kelihatan aja. Kalau passwordnya benar, maka dia akan masuk ke step berikutnya. Jadi kalau ketikkan password kok nggak muncul ya biarkan aja selama passwordnya benar itu berarti dia akan mengeksekusi. Oke, kemudian line konsol mensecurekan konsol gitu ya. Kemudian passwordnya ini, kemudian ini mensecurekan telnet ataupun SSH tergantung nanti inputnya telnet atau SSH. Bisa pilih salah satu, bisa dua-duanya. Tapi kalau misalkan direkomendasikan ketika di perusahaan itu biasanya SSH. Kemudian service password encryption untuk mengenkripsi semua password gitu ya. Passwordnya termasuk Cisco-nya ini akan nanti dienkripsi, kemudian kelasnya ini akan dienkripsi dan semua password lainnya. Banner mode itu ya. Ini adalah teks untuk memberikan notifikasi legal gitu ya atau ada aspek hukumnya misalkan warning unauthorized access is prohibited. Atau kalau misalkan Anda pakai bahasa Indonesia juga tidak masalah. Tapi kalau itu ikuti saja dalam standarisasi apa namanya yang ada di modul. Kalau untuk nanti hmm, paket tracer.
Oke, kemudian exit copy running config untuk startup config itu untuk nge-saving atau menyimpan data dalam NVRAM. Oke, berikutnya adalah konfigurasi interface. Nah, kalau misalkan ini ada gambarnya. Nah, ini misalkan ada router satu ya, R1 ada gigabit Ethernet 000. Nanti kalau di lab apakah ini tidak selalu sama? Karena bisa jadi gigabit gitu ya, 00 saja. Jadi pemberian penamaan ini nanti disesuaikan dengan perangkatnya. Jadi kalau interface-nya apa ya ikuti yang ada. Atau GI 002, 012 dan seterusnya. Jumlahnya mengikuti jumlah interface yang ada dalam perangkat. Gigabit. Nah, kita melakukan konfigurasi interface. Oke, sebelumnya masuk ke sini itu ya. Router interface itu adalah interface dalam router. Jadi kalau misalkan ada router tadi ya, kemudian di sini ada gigabit 00 gitu ya, kemudian gigabit 001. Kalau misalkan ada 002 mungkin enggak ya, mungkin aja di lab kan ada 002 gitu ya atau 012. Nanti disesuaikan. eh Termasuk itu ya menampilkan gitu ya atau includes instruction. Oke. Komennya itu ya. Yang pertama, interface type and number gitu ya. Interface fast Ethernet. Kalau di router itu ternyata routernya masih fast Ethernet, ya gimana? Ya enggak masalah gitu ya. Interface fast Ethernet atau interface gigabit Ethernet. Kemudian nomor berapa? FA misalkan FA itu biasanya fast Ethernet ya. FA 01 berarti interface fast Ethernet 01. GI itu gigabit Ethernet 01 001 ya 00 atau 000 110 dan seterusnya nanti disesuaikan dengan interface yang ada di perangkat. Deskripsi ya di sini adalah komen untuk menambahkan informasi. Biasanya untuk menjelaskan description link ke switch satu, link ke router 2, link ke PC dan seterusnya. Sehingga kalau misalkan kita tidak melihat secara fisik ya dengan membaca deskripsi itu orang sudah bisa membayangkan oh ini adalah sambungan router ke switch. Oh ini sambungan router ke eh, perangkat lain, router 2, router 3 dan seterusnya. Itu adalah description. Penting untuk administrasi perangkat. Kalau misalkan nggak dikasih deskripsi, dampaknya apa? Oke, Anda posisinya adalah tadi engineer, kemudian melakukan remote, perangkatnya ada di kantor. Nah, nggak ada deskripsinya. Wah, ini kebayanginnya seperti apa? Akan terlalu sulit bagi engineer itu ya untuk melihat atau membayangkan posisi dari perangkatnya. Sehingga deskripsi ini penting untuk administrasi. Oke, kemudian IP address Anda masukkan IP-nya, ya, kemudian subnet mask. Subnet mask itu contohnya yang 255, 255, 250. Nanti subnet mask itu tidak harus 255, 255, 255, ya. Bisa jadi 255, 255, 255, 252 atau 255, 255, 00 dan seterusnya mengikuti aturan atau pemberian alamat IP-nya. Dia di segmen berapa atau subnet mask-nya berapa. Minggu depan insya Allah belajar IP versi 4 dan IP versi 6. Kemudian kalau IP address ini adalah IP versi 4, untuk IP versi 6, nah ini komennya adalah IP versi 6 address, IPv6 address itu ya. Kemudian ini adalah IP versi 6-nya, kemudian prefix length. Prefix length itu panjang prefixnya. Nanti kalau kita sudah belajar akan tahu prefix length-nya seperti apa. Atau kalau misalkan Anda nanti coba praktik dengan pakai tester akan ketahuan prefix length-nya sudah dikasih datanya. Kemudian no shutdown itu untuk mengaktifkan. Jadi kalau misalkan itu ya, Anda di router gitu ya, kemudian sudah dicolokkan, tapi kenapa indikator LED-nya belum nyala? Router ketemu router biasanya yang bingung. Kok ini sudah saya no shutdown belum nyala? Ya. Karena kalau router ketemu router, jadi misalkan ada R1 gitu ya, kemudian ada lagi R2 di sini deh. Anda kalau no shutdown di sebelah kiri saja, router yang sini saja, belum bisa menyalakan LED-nya. Anda harus men-no shutdown yang sebelah kanannya juga. Jadi di dua sisi itu di no shutdown baru nanti akan ada sinkronisasi apa namanya jalur itu ya. Kemudian indikatornya adalah LED-nya menyala. Jadi no shutdown itu untuk mengaktifkan. Kalau mematikan port seperti apa ya? Shutdown komennya ada. No itu adalah sebaliknya. Oke, kita masuk ke contoh tadi ya. Misalkan ada sebuah topologi, dua buah PC, PC1, PC2, gitu ya. Kemudian ada dua switch, kemudian ada dua router. Kita masuk ke konfigurasi. Nah, ini R1 ini hostname-nya dikasih nama R1. Oke. Kemudian kita masuk memberikan alamat gitu ya. IP interface gigabit Ethernet. Oke, sebelum masuk detail nanti ada bahasan di akhir. Kalau itu di PC, oke, sebentar saya hapus dulu keterangannya. Nah, ini. Nah,
Oke, R1 itu adalah nama routernya tadi ya. Di sini misalkan PAN. IP-nya, nah kita lihat. IP 192.168.10./24. Itu nanti yang 255, 255, 2550. Di sini ada. Slash 24 itu di sini bentuknya. Nah, ada angka 1 sebanyak 24 digit. Ingat ya, waktu Anda belajar konversi bilangan, ya, IP versi 4 adalah itu ya, terdiri dari 32 bit yang dikonversi menjadi bilangan desimal masing-masing terdiri dari 4, bukan masing-masing. Semua IP versi 4 terdiri dari 4 oktet. 4 oktet itu berarti 8 bit. Berarti ini 8 bit 1, 8 bit 1, 8 bit 1. 8, 8, 8, 24 di sini. Konsekuensinya ada 24-nya. Nanti kalau 30 berarti angka di sini berarti 1111 gitu ya. Kalau ini tadi sudah 24 berarti tambah 6 berikutnya. Jadi ada 30 berarti nanti 255, 255, 255 itu ya. 252. Nanti konversi, jatuhnya ke konversi. Oke. Kemudian ada 192.168.10. Di sini 0, kalau kalian perhatikan di sini kan 0. Ini adalah network address. Yang dimasukkan ke dalam interface adalah IP address, bukan network address. IP address si router di sini gigabit 000, interface gigabit 000, ya. Deskripsinya adalah link ke LAN. Link ke LAN berarti orang akan tahu, oh ini adalah link ke LAN di sini. Nanti misalkan berikutnya akan ada link ke router 2 itu ya. Di router 2 juga link ke router 1, link ke LAN router 2. Oke, kembali ke sini. IP address 192.168.10.1. Nah, ini. Perhatikan di sini. 10.1 ya. IP versi 4 yang atas itu ya. Di sini. 192.168.10, nolnya diganti 1. Kenapa seperti itu? Kita pelajarin insya Allah pekan depan ya. 192.168.10.0 ini networknya. IP address si router 192.168.10.1. Ini nanti adalah default gateway dari PC 1. Default gateway dari PC 1 adalah 10.1. IP address PC 1 adalah 192.168.10.10 di sini. Di sini. Oke, sampai sini ya. Kemudian kalau IP versi 6-nya, ya IPv6 address ya 2001, ini dikasih alamatnya sudah ya. 2001 DB8 ACAD 10. Nah, titik 2 ini harus 2 ya. Oke, kemudian 1 ini adalah yang di sini. Nah, ini. Jadi ini merefer ke sini ya. Kemudian ini adalah prefix. Prefixnya. Oke, nampak sudah dikasih tahu di sini. Prefix itu kalau misalkan lawan dari subnet, Mas. Bukan lawan-lawan banget ya. Tapi inverse, bahasanya inverse dari subnet, Mas, itu adalah prefix. Oke, kemudian 10 dapat IP usernya nanti PC1 berarti 2001 DB8 ACAD 10 gitu ya, .2.2, kemudian 10 gateway-nya adalah 1. Gateway itu adalah gateway dalam jaringan dan itu adalah IP si router. Biasanya seperti itu. Kemudian no shutdown berarti mengaktifkan interface, exit untuk keluar dari konfigurasi. Nah, bedanya kalau interface juga berarti config if. Nah, ini perhatikan di sini. Ini Anda sedang melakukan konfigurasi interface IF gitu ya. Link chain up gitu ya. Up itu berarti jalurnya sudah up, atau di sini tadi gara-gara command no shutdown maka di sini status linknya menjadi up, nyala ya. Kemudian change state to up dan seterusnya gigabit 000. Oke. Masuk ke interface berikutnya ya, di GI 001 R1 masih di sini berarti posisinya ada di sebelah kanan. Nah, kalau Anda praktikum, ya, sama perhatikan nanti lokasi interface-nya. Yang nyambung kemana, dia harus dikonfigurasi IP berapa. Saya hapus dulu ya. Oke. Nah, ini. IP-nya adalah 209.200.24. Nah, perhatikan. Yang ini tadi adalah 24, kalau yang ini 30. Ya, 30 itu berarti 252. Gitu ya.
Berarti tadi 8881, maksud saya ini, angka satunya ada 8, kalau dikonversi ke dalam biner, angka satunya ada 8, angka satunya. Oh, sorry, saya salah. Salahnya di mana? Salah memberi tanda. Harusnya ini bukan di 225 ya, 255. Oke, maaf. Nah, oke, saya ulangi lagi. Oke, di sini slash 30 gitu ya. Slash 30 merujuk ke 255. Nah, oke. 255, 255, 252. Jadi kalau misalkan Anda konversi biner gitu ya. Ini ada angka satu sebanyak 30, jejer 30. Sehingga di sini 252. Oke, sudah? Semoga Anda paham. Kalau misalkan enggak, nanti kita bisa diskusi pada pertemuan berikutnya. Jadi angka satunya ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini 8. Nah, ini sama. Kalau di sini ini artinya kalau kita konversikan 2, 5, 5. Ya, 255. Ini juga ya, 255. 255 sama ya. Kemudian 252 berarti ada berapa ya? 252 itu berarti 25 kurangi 3. Berarti ada 6 digit gitu ya. Slashnya kan 30. Oke, kemudian IP di GI 00 itu ya. Di sini adalah 225 209 168 200 225. Ini IP di router 1. Nah, network address-nya adalah 224. Oke, kenapa 224 ya? Karena network address ini slash 30. Ya. Networknya adalah 224 itu ya. Kemudian nanti broadcast-nya adalah 227. Oke, kalau tidak paham, ya ikuti saja. Oke, kemudian untuk IPv6 address itu ya, 2001 DB8 FEED 22400 ini adalah network address-nya, itu prefix-nya adalah 64, kita ikuti. Network address-nya di sini didefinisikan, oke, network address-nya adalah 1. Kemudian perhatikan description-nya. Untuk gigabit 001 itu link to R2, sambungan ke router 2. Nyambungnya ini adalah router ke kanan. Nah, ini kita konfigurasi ke arah sana. Oke, bedanya sama sebelumnya. Sebelumnya link ke LAN. LAN itu berarti jaringan di balik si router 1. Oke, no shutdown itu adalah untuk mengaktifkan interface. Gitu ya. Oke, semoga Anda paham. Kemudian untuk memverifikasi, verifikasi itu memastikan interface-nya up, IP-nya benar, untuk melihat itu ya, konfigurasinya sudah sebelum show. Command show, apapun show-nya, itu ada untuk verifikasi biasanya, untuk melihat show IP interface brief, gitu ya. Kalau IPv6 ya IPv6 gitu ya. Show IPv6 interface brief. Kalau disingkat SH IP INT BR gitu ya. Jadi kalau misalkan itu berarti artinya show IP interface brief. Oke, ini adalah IP-nya yang kita masukkan tadi gitu ya. Kemudian sama eh, statusnya up. Berarti ini interface-nya up gitu ya. Protokolnya up. Protokol itu nanti kaitan sama layer 2. Status itu berarti layer satunya up gitu ya, protokol. Bisa nggak ini protokolnya down? Bisa. Bisa aja. Nanti kalau Anda ketemu kasus itu akan tahu gitu ya, kapan dia up atau down. Tapi setidaknya di sini up sama up itu berarti interface-nya nyala dan bekerja. Oke, kemudian sama show IP interface, show IP fisik itu ya, interface brief berarti untuk menunjukkan gigabit Ethernet-nya ini tadi itu ya. Eh apa namanya? IP-nya ya, berarti FE 0 FE 80 2001 tadi yang kita masukkan di sini ya. FE sebentar yang atas berarti ya. 2001 DB8. Sebentar kita lihat di sini jatuhnya berapa? Oh, yang bawah, sorry, yang bawah. Jadi 2001 kemudian DB8 ACAD 101 kemudian di sini FE08 nanti kita lihat ini alamat apa ya. Tapi setidaknya kita hanya cukup melihat ini atau kita hanya tahu ini komen untuk memverifikasi. Nah, ini pentingnya di sini. Urgensi untuk penjelasan slide ini entah itu. Oke, berikutnya itu ya summary dari comment show untuk verifikasi. Jadi verifikasi itu adalah identik dengan show. Show interface brief, gitu ya. Show IPv6 interface brief, show IP interface brief. Nah, kalau comment sejuta umat adalah show run. Kemudian spasi, 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 Anda enter, enter, dan seterusnya. Show IP interface brief untuk mendisplay semua interface, IP address-nya sama current statusnya yang up ataupun down tadi. Status up, protokol up, gitu ya. Show IP route untuk mendisplay informasi tentang table routing. Kalau sudah masukkan routing gitu ya,
Anda akan tahu yang statik ataukah dinamik. Dinamiknya nanti OSPF, EGRP atau RIP. Ya, RIP versi 1 atau RIP versi 2 kan ketahuan. Kalau pakai V6 ya ini untuk menunjukkan IP routing tabel, ya, IP fisik routing tabel. Dan show interface itu untuk mendisplay statistik detail, jadi detail semua interface ya. Kalau show interface aja berarti display IP versi 4 saja. Kemudian show IP interface, display statistik ya semua interface pada router. Kalau IP physics interfaces di sini adalah untuk mendisplay IP versi 6 statistik. Nah, ini contohnya. Sorry. eh Maaf, saya enter atau nge-up ya. Oke, enter, benar. Show IP interface brief. Nah, ini komennya. Ya. Ini IP-nya, kemudian statusnya, kemudian protokolnya, ya, komennya. Contoh. Nanti dicoba aja. Saya kalau seperti ini prefer Anda mencoba langsung, ya. Kemudian kalau show IP route itu ya, show IP route berarti untuk menunjukkan itu ya tabel routingnya. Misalkan C ini directly connected, L itu adalah lokal gitu ya. Karena ini tadi belum kita konfigurasi routing sama sekali, berarti hanya konfigurasi interface secara langsung yang nyambung ke perangkat, gitu ya. Ini, gitu ya, C itu tampak di sini adalah network, gitu ya, directly connected. Ini sama-sama directly connected, tapi kalau yang lokal itu adalah IP-nya. Kalau yang di sini adalah network address-nya, interface-nya adalah gigabit 000. Kemudian, itu ya. eh, Sama ini kalau misalkan gigabit 001, kemudian di sini adalah yang C ataupun L gitu ya. C itu untuk menyatakan networknya gitu ya. Kemudian yang di sini adalah yang menyatakan IP-nya. Di sini kalau kita perhatikan slash-nya ada 30, yang ini 24, 32, berarti interface benar-benar lokal, berarti portnya, portnya IP-nya berapa. Oke, kemudian show IP route untuk versi 6 itu ya, directly connected, C sama itu ya, C sama L itu ya. 2000 ACAD dan seterusnya. Nanti FE, ED. Jadi kalau IP versi 6-nya C sama L. Nah, ini F F00. Nah, nanti kita pelajari pekan depan insya Allah ya yang ini. Kenapa FF00/8? Yang jelas komennya adalah show IP versi 6 gitu ya, route show IP fisik route. Ya. Oke, kemudian statistik gitu ya. Kalau kita show interface, nah bedanya show IP interface gitu ya. Di sini kalau eh, show IP interface brief itu singkatan brief information, jadi benar-benar sedikit saja. Tapi kalau kita pengen detail lihat itu ya semua interface, misalkan show interface gigabit itu ya, GI 00 ini coba nanti dipastikan gig itu gigabit ya, gigabit 000 itu ya. Interface-nya adalah ini ya. Interface-nya 000 up. Oke, berarti lain protokol up. Protokolnya up gitu ya. Hardware-nya adalah ini, deskripsinya adalah ini gitu ya. Kemudian IP versi 4-nya ini gitu ya. MTU maximum transfer unit-nya adalah 1500 byte. Bandwidth-nya adalah ini satu sebenarnya ini 100 mega, 100 gitu ya. Karena ini mega 100 megabit per second gitu ya. Kemudian DLY-nya 100, nanti lihat cari aja itu DLY 100 milisecond itu apa delay kah itu ya. Apakah DLY ini apakah delay atau seperti apa? 100 mikro ya, mikrosecond. Reliabilitasnya 25255, kemudian TX load-nya dan seterusnya, enkapsulasinya ARPA, loopback-nya tidak disetting dan seterusnya gitu ya. Ini nanti kaitan sama kalau ada data yang drop atau ada data yang rusak itu biasanya nanti informasinya di bagian bawah untuk troubleshooting. Kira-kira seperti itu. Nanti lihat aja gitu ya. Kemudian paling yang dibutuhkan ini full duplex, 100 Mbps, link type-nya auto, ya, RJ45 dan seterusnya. Oke. Statistik ratio IP interface ya sama itu ya, kurang lebih IP interface, address-nya sekian, broadcast address-nya sekian, gitu ya, MTU, dan seterusnya, redirect are always send, dan seterusnya. Nih, detailnya.
Oke, kalau ini IP versi 6 gitu ya, IPv6 is enable, link local address adalah sekian gitu ya, no virtual link local address dan seterusnya gitu ya, join group address. Nah, nanti keterangan terkait dengan IP addressing kita lihat di pertemuan berikutnya. Tapi yang jelas komen dulu, komen untuk pertemuan hari ini, komen show IPv6 interface GI dan seterusnya menunjukkan informasi statistik dari router interface dengan konfigurasi IPv6. Oke, kemudian terakhir gitu ya, configure default route. Biasanya ditaruh di mana? Di switch gitu ya. Ada default route. Nah, oke. Default route gateway atau default gateway eh, digunakan ketika host mengirimkan paket ke perangkat lain yang posisinya tidak dalam satu jaringan. Bedanya satu jaringan tidak ada bedanya satu jaringan dengan beda jaringan apa? Sementara paling mudah ada router tidak ada router. Dalam satu interface router berarti di sini itu ada dalam satu jaringan. Nah, ini basicnya dulu. Kalau nanti nggak gitu ya, kalau sudah sedikit advance gitu ya. Anda untuk saat ini saya kasih tahu bahwa interface melebihi router. Lewat interface router berarti dia beda jaringan. Sehingga yang atas sama yang bawah itu berada pada jaringan berbeda. Ya. Yang ini, jadi ketika melewati interface router berarti dia ada dalam jaringan yang berbeda. Ini saya kasih garis aja. Ya. Oke. Default gateway address itu ya, secara umum merupakan interface router address, gateway-nya. Saya kalau PC 1, PC 2 itu gateway-nya yang mana? Gateway-nya adalah yang ini. 192.168.10.1. Kalau PC 3 sama PC 4 gateway-nya yang mana? PC 34 gateway-nya adalah ini 192.168.11.1. IPPC-nya 192.168.11.10.11.11. Kalau di sini sama 10.10.10.11. Oke. Default gateway address adalah gitu ya, atau secara umum merupakan router interface address yang di-attach ke local network host-nya. Jadi di sini tadi IP di sini dan IP di sini. Ya. Oke. Kemudian untuk nge-reach PC 3 dari PC 1, PC 1 destinasinya adalah memang PC 3, tapi secara traffic dia akan melewati yang namanya router. Lewat sini dulu, router belok. Sehingga kenapa kalau misalkan troubleshooting atau ngetes ping, saya minta pertama PC-nya, IP-nya berapa, gitu ya, IP config. Kemudian ping gateway CPC. Ping gateway PC itu memastikan di sini nyampe, Anda trafficnya tuh nyampe gateway dulu. Habis gateway CPC, gateway sebelahnya masuk dulu ke interface ini. Kalau ini sudah masuk, barulah ping ke destinasi. Jadi kalau misalnya itu jalur ngeceknya satu, satu, satu. Jadi enggak langsung des ke destinasi, enggak ya, per bagian. Supaya apa? Mudah troubleshootingnya, problemnya ada di mana, gitu ya. Oke, IP address of the host and the router interface must be the same network nih. Sama-sama networknya 192.168.10 untuk network yang di atas garis, yang di sini ya. Kemudian ini 11 gitu ya untuk yang di bawah router di bawah garis. Oke, kemudian nah, ini yang menarik. Switch itu by default tidak bisa diberi IP. By default tidak bisa diberi IP, tapi bisa memberikan gateway di mana? Di VLAN, virtual LAN. Nah, ini. Interface VLAN kita kasih IP, default gateway-nya kita konfigurasi sehingga si mbak-mbaknya ini gitu ya. Ini ilustrasinya berarti Anda sebagai admin atau network engineer posisinya di rumah, switch-nya ada di kantor atau di data center, Anda nggak harus datang. Jadi secara otomatis via remote Anda bisa konfigurasi. Tentunya masuk ke switch ini pakai SSH ataupun telnet tadi ya, kemudian IP-nya dimasukkan, tapi syaratnya si switch ini harus bisa connect dulu. Koneksinya pakai apa? Dikonfigurasi lah default gateway. Nggak hanya kasih IP aja ya. Kalau kasih IP aja Anda hanya bisa akses lokal. Tapi kalau misalkan dari posisinya di rumah atau WFA gitu ya, work from anywhere, Anda bisa akses selama konfigurasi default gateway-nya benar, kemudian nanti ada tambahan routing-nya benar. Oke, switch must have a default gateway address configure to remotely manage. Remotely manage tadi SSH atau telnet secara teknikal. Kemudian secara lokasi Anda tidak harus berada dalam lokasi yang sama dengan perangkat. Jadi secara remote Anda secara jarak jauh bisa mengkonfigurasi atau memanage ya.
Kemudian to configure IPv4 gitu ya, IP versi 4 gitu ya, default gateway ada IP default gateway IP address-nya berapa. Ini contohnya. Jadi yang warna oranye ini. IP address ini berarti memberikan IP dulu, kemudian ini baru IP default gateway. IP default gateway komennya adalah IP default guest gateway dan seterusnya. IP-nya. Oke, nah ini sudah selesai secara materi. Oke, nggak ada lagi. Nanti pakai tracernya. Oke, ini saya close dulu, gitu ya. Saya stop sharing, kemudian saya akan share ke, nah ini, nah praktikumnya. Hmm, Praktikum sharing praktikum ya. Share sebentar. Untuk praktikum, saya pakai e-learningnya. Ini perlu eh, pindah kelas sejenak. Jadi nanti tolong yang hanya ngambil mata kuliah SRWE aja atau switching and wireless tanpa ngambil dasar jaringan di list ya, di list. Bisa jadi Anda tidak bisa mengakses my class-nya ini. Untuk tugasnya ini di semester 2 kemudian masuk ke praktikum dasar jaringan. Ya. Praktikum dasar jaringan kelasnya Pak Slamet Riyadi. Di sini saya ngasih nih praktikum basic router configuration. Jadi karena materinya masih ITN, berarti tugasnya ini ITN gitu ya. Kenapa tidak di eh, switching and wireless? Ya karena materi secara materi itu nanti yang pas adalah ini, jadi dasar jaringan. Kalau saya masukkan materi SRWE nanti nggak pas, gitu ya, atau switching and wireless itu nggak pas. Jadi masuk di sini basic praktikum basic router ada 4. Nah, nanti kerjakan pakai tracer berikut gitu ya. Kemudian kumpulkan file PK-nya saja, tidak perlu PDF-nya. Kemudian dalam satu file itu maksudnya dalam satu folder ya. Kemudian formatnya PCH5, NIM dulu baru nama. Oke, dan seterusnya ya. Oke. Kalau ada pertanyaan nanti silahkan disampaikan di grup WA. Kemudian kalau misalkan saya kasih contoh untuk satu paket tracer ya, sebentar. Saya nyalakan dulu paket tracer saya. Kemudian yang 1044. Nah ini. Oke. Nah, sebentar, saya pakai yang sudah saya config sebagian aja. Untuk memastikan atau saya pengen melihatkan bahwa di sini kenapa sih pastikan completion-nya 100% baru diupload. Karena saya pengen memberikan Anda nilai yang ya yang terbaik gitu ya. Jadi kalau misalkan sebelum 100% silahkan eh, diskusi ya, atau nyoba lagi ya, gimana ceritanya supaya bisa 100%. Oh, oke. Nah, sebentar. Kalau ada pertanyaan nanti silahkan gitu ya. Ini saya stop sharing, kemudian saya akan sharing paket tracer. Nah, ini yang terakhir. Nah, ini menarik ini. eh ini fisikal. Nah, ini nilainya sudah kompresinya 19% tampak ya. Jadi completion itu di sini ada completion 19. Cek result, kemudian assessment item kan ketahuan bla bla bla. Kemudian nanti kalau misalkan selesai ya kita close ininya, kita close di sini. Close ting pojok bawah kanan bawah. Oke. Nah, nah ini bisa dikedein. Ini kalau misalkan di lab, nah ini sudah 19% ceritanya seperti apa? Oke, ceritanya saya ganti ke yang default, yang belum saya config. Nah, ini topologi yang diminta PCA, switch 1, router, PCB. Ini sudah kalian praktekkan pekan lalu. Nah, skenario-nya seperti apa? Skenario-nya adalah eh, Anda diminta ini ya, kompresif activity pertama setup topologi seperti ini. Setupnya berarti yang dilakukan pertama itu ya, move required router switch from the shaft to the rack. Racknya adalah yang sebelah kiri, kemudian ini router. Kita lihat router yang mana ini R1. Ting kita pindahin ke kiri. Nah, oke. Kemudian switch juga, pindahkan switch ya. Oke, ting kita pindahin ke sini. Nah, ini racknya. Sudah kemudian PC. PC-nya kita pindahkan PC. Oke, kemudian pindahkan PC juga. Oke, ini compression-nya sudah naik gitu ya. Kemudian cabling. Cablingnya, nah oke. Pertama kita cabling dulu. Di awal-awal kan, atau pekan lalu setidaknya, pekan lalu saya minta Anda bikin jalurnya dulu, ya. Pakai kabelan dulu, kemudian baru, apa namanya, di konsol.
Oke, kita lihat pojok kiri. Di sini PCA switch satu gitu ya. Nah, PCA switch satu sebentar. Annotation sebentar. Nih, ini PCA kemudian switch satu. Oke, kita koneksi ini dulu. PCA kabelnya, oke. Annotation-nya, oke, saya ganti mouse gitu ya. Jadi nih switch satu. Kabelnya dulu kita ambil kabel. Oke, annotation kita lepas sebentar. Oke, oke. Ini kabelnya kan ketahuan kabel apa gitu ya. Di sini eh, nah copper strike through ini adalah kabel strike gitu ya. Kemudian di sini adalah kabel konsol gitu ya. Nah, nah ini konsol dan seterusnya itu ya. Ini cross. Oke, pertama kita sambungkan ini PC ini dari PC itu berarti di sini ada tulisan nanti fast Ethernet. Nah, ketemu FA06. Kita gedein dulu FA06. FA06. Ting gitu. Oke. Kemudian sudah gitu ya. Berikutnya dari switch ke gigabit. Switch itu berarti oke ini switch ya FA05 di sini dilihat FA05 ketemu router. Routernya adalah GI00. GI001 yang di oke yang atas. Oke. Kemudian GI00 ke PCB. Nah, ini kita coba ya. Apakah dia straight tapi straight juga nggak masalah. Apakah nanti konsol coba nanti kalau misalkan nilainya menyebabkan nilainya tidak sesuai, berarti kabelnya diganti cross. Oke, gigabit di sini 000, kemudian di sini ting, kemudian masuk ke PCB. PCB yang di sebelah kanan. Oke, udah ya. Oke, naik. Setelah itu gitu ya, setelah sudah gitu ya, kemudian eh, lagi kabel konsol untuk konfigurasi. Nih ya, PC1 kita ketemu switch satu, PCA, sorry PCA, ini di sebelah kanan ada RS232. Nah, konsolnya kan di sini nggak kelihatan, karena kalau switch itu konsolnya di belakang. Nah, ini klik kanan, inspect rear, gitu ya. Kemudian Anda ketahuan di sini. Nah, ini konsol. Sambungin. Oke. Kemudian untuk yang konsol lagi, gitu ya, di sini, sambungkan ke RS232. Oke, kemudian untuk ke router. Router itu konsolnya ada di sini. Oke, dah, gitu ya. Selesai. Terus yang PR-nya berikutnya adalah nyalakan. Oke, by default kalau switch itu sudah otomatis menyala, ya. Kemudian routernya nyalakan dulu, ting. Kemudian PC-nya dinyalakan di sini ya. Nah, ini ada tombolnya, nyalain PC. Nah, ini sudah kuning. Sebelahnya kita nyalakan. Teng, gitu. Ya, baru kita konfigurasi. Konfigurasinya ya di sini diklik di PC, kemudian desktop, command prompt, sorry, bukan command prompt, Mak. Terminal 9600 gitu ya. Ini itu putihnya, kalau di aslinya itu putih. Switch berarti enable dan seterusnya putih. Nah, oke. Termasuk yang routernya kita konfigurasi dari sini. Desktop, kemudian terminal, oke. Nah, ini tadi yang awal ini pilih no, no, enter, enable, bla bla bla. Ikuti perintah berikutnya sesuai dengan yang di sini. Konfigur IP address. Nah, oke. Detailnya, ya, tabelnya, sebentar. Addressing tabelnya ada di sini. Nah, oke. Oke, IP-nya sekian, gitu ya. Silahkan dicoba, ya. Kalau ada pertanyaan, silahkan. Kalau tidak ada, saya akhiri pertemuan hari ini. Tugasnya dikumpulkan, gitu ya. Oke. Pastikan completion-nya 100 ya. Ini tadi baru 19%, karena saya cuma mencontohkan ya, cara menarik kabelnya aja. Oke, saya akhiri, ya. Silahkan dikerjakan tugasnya. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.